Selamat pagi seluruh siswa kami kelas 11 MIA. Hari ini kami kembali kita masuk pertemuan fisika, yaitu pertemuan yang ketiga yang akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Pertemuan ini anak kami berkaitan dengan pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua. Karena di pertemuan ini kita akan kembali memasukkan besaran-besaran yang telah kita pelajari di pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua. Baik, pada gambar pertama ini anak kami Bapak tunjukkan penari ice skating sedang melakukan putaran. Ini sangat berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Ataupun kalau misalnya anak kami ada yang menari, pernah melakukan putaran ketika menari, itu berkaitan dengan hukum kekekalan momentum sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama, Bapak akan mengajarkan mengenai definisi momentum, tepatnya momentum linear. Momentum linear diartikan sebagai besaran yang dihasilkan dari perkalian antara besaran skalar massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya. Perkalian dari besaran skalar massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya. Dalam mekanika klasik, momentum dilambangkan dengan P, P huruf kecil. Ini vektor ya anak ya, sebagai hasil perkalian dari massa dan kecepatan, sehingga menghasilkan vektor P sama dengan M kali V. P sama dengan momentum, satuannya kilogram meter per sekon, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Anak kami dalam slide ini Bapak tunjukkan P dalam huruf ditebalkan ya nak ya, dalam huruf yang ditebalkan. Sebenarnya kalau misalnya kita mencatat itu vektor dituliskan seperti ini ya. Kalau misalnya momentum P huruf kecil tanda vektor di atas sama dengan M dikali V. V juga adalah vektor. Oke ya. Tapi karena misalnya di materi ini langsung Bapak ketik, maka P dan V Bapak buat dalam huruf miring dan juga ditebalkan atau bold ya. Baik. Kita masuk ke momentum sudut. Momentum sudut atau disebut juga dengan momentum angular merupakan suatu keadaan yang menyatakan benda bergerak dengan kecepatan sudut tertentu, kecepatan sudut tertentu pada suatu lintasan yang bergerak melingkar atau berotasi. Ini tadi yang Bapak bahas ketika misalnya anak kami pernah melakukan gerakan berputar gerakan berputar. Momentum sudut hanya berlaku untuk benda yang bergerak rotasi. Ingat, momentum sudut hanya berlaku untuk benda yang bergerak rotasi. Kalau bergerak lurus namanya momentum linear. Arah momentum sudut tegak lurus dengan arah gerak benda. Sedangkan kalau momentum linear, arah geraknya searah dengan arah gerak benda. Kalau momentum sudut, arahnya tegak lurus dengan arah gerak benda. Besar momentum sudut akan konstan jika gaya yang bekerja pada bendanya konstan. Hal ini sebagaimana pada hukum pertama Newton yang menyatakan bahwa suatu benda akan bergerak konstan atau tetap diam jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ya. Jadi momentum sudut ini berkaitan dengan hukum pertama Newton. Rumus momentum sudut. Momentum sudut atau simbol L huruf besar suatu benda yang berotasi dapat dinyatakan sebagai berikut. L huruf besar miring diboldkan karena dia merupakan vektor sama dengan I. Ini merupakan momen inersia, juga merupakan vektor dikali omega. Ya. L sama dengan I dikali omega, atau kalau misalnya kita menulis secara menggunakan pulpen, L vektor sama dengan I vektor dikali omega. Bukan ya? Tapi kalau misalnya ini sebagai ketikan, Bapak buat dalam huruf miring dan juga di bold.
di mana L merupakan momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon, ya nak ya. Dan I merupakan momen inersia, kilogram dikali meter kuadrat, dan omega merupakan kecepatan sudut, radian per sekon. Di sini anak kami omega, ya, omega satuannya bisa radian per sekon, bisa juga nanti dalam putaran per sekon. Oke nak ya, tergantung soal nanti nak ya. Baik, momen inersia merupakan ukuran kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kelembabannya atau keadaannya. Ya, kalau misalnya bendanya bergerak, berarti bendanya bergerak. Kalau misalnya bendanya diam, berarti bendanya diam. Atau jika dianalogikan, untuk gerak rotasi adalah ukuran kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan gerak rotasinya, ya, mempertahankan gerak rotasinya. Jadi lembab dia dalam hal gerak berotasi terhadap sumber rotasi. Ini udah pernah kita pelajari. I sama dengan M dikali R kuadrat. I adalah momen inersia, M massa, R adalah jarak gaya yang diberikan pada benda terhadap sumber geraknya. Ulangi nak ya, I merupakan momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. M merupakan massa benda, satuannya kilogram. Dan R merupakan jarak gaya yang diberikan pada benda terhadap sumber geraknya, satuannya meter. Di mana anak kami, I merupakan besaran vektor. Kecepatan sudut omega sama dengan V per R, ya nak ya, V per R, di mana omega merupakan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon atau putaran per sekon, ya nak ya, di mana V merupakan kecepatan linear benda meter per sekon, dan R merupakan jarak benda terhadap sumbu geraknya, jarak benda terhadap sumbu geraknya, ya. Dari persamaan L sama dengan I dikali omega, dan I adalah mr kuadrat, ya. Di sini, di sini L sama dengan I kali omega, di mana I sama dengan mr kuadrat dan omega sama dengan V per R. Ya nak ya, kita ganti rumusnya. Kalau misalnya kita perhatikan baik-baik di sini anak kami, I, ya, I merupakan M dikali R kuadrat dan omega adalah V per R. Maka kita peroleh di sini anak kami L sama dengan M dikali R dikali V, karena R kuadrat dengan R saling menyediakan, tinggal R, ya. Perhatikan momentum linear MV, ya, M dikali V anak kami adalah P atau momentum linear. Maka bisa juga kita buat L atau momentum sudut sama dengan momentum linear dikali R atau P dikali R, ya. L sama dengan P dikali R atau momentum sudut sama dengan momentum linear dikali R. Oke, baik. Bapak rasa ini sangat jelas ya. Kita masuk ke hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa resultan momen gaya pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0. Ya, maka momentum sudut benda tegar yang berotasi selalu konstan. Ulangi ya. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika resultan momen gaya pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0, ya, resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar yang berotasi bernilai 0, maka momentum sudut benda tegar yang bergerak rotasi selalu konstan, atau momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2, di mana L awal atau momentum sudut awal merupakan momentum sudut awal benda, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. L akhir merupakan momentum sudut akhir benda, kilogram
meter kuadrat per sekon. I1 merupakan momen inersia pada keadaan awal, kilogram dikali meter kuadrat. I2 merupakan momen inersia pada keadaan akhir, kilogram meter kuadrat. Omega 1 merupakan kecepatan sudut pada keadaan awal, radian per sekon. Omega 2, ini merupakan omega 2 ya. Omega 2 merupakan kecepatan sudut pada keadaan akhir. Ini kita cek ya, ini omega 2 ya. Ini omega 2. Oke, kita masuk ke contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke tubuhnya, dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Ya, pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Ya, ketika misalnya lengannya dirapatkan ke tubuh, kelajuan putaran 12 putaran per sekon. Ditanya, jika kemudian kedua lengan direntangkan, berapa kelajuan putarannya? Jika kemudian lengannya direntangkan, berapa kelajuan putarannya? Apakah makin cepat atau makin lambat? Ya, kalau pertama tadi kedua lengannya dirapatkan ke tubuh, 12 putaran per sekon kelajuan putarannya. Ya, ketika misalnya anak kami direntangkan tangannya, bagaimana kecepatannya, kelajuan putarannya? Apakah makin besar atau makin kecil? Baik, kita masuk di sini anak kami, kita buat dulu diketahui. Ya, diketahui. Yang pertama adalah I awal. I1 ya, ketika lengannya dirapatkan 4 kg meter kuadrat. I2 ketika lengannya direntangkan 16 kg meter kuadrat. Dan di sini omega 1 ketika kedua lengannya dirapatkan 12 putaran per sekon. Ini di sini kami bisa kita ubah satu putaran sama dengan 2 V radian. Ya, maka kalau misalnya 12 putaran per sekon sama dengan, langsung saja ada 12 dikali 2 V radian per sekon sama dengan 12 kali 2 24 V rad per sekon. Itulah omega 1. Enak ya? Baik. Ditanya, omega 2 atau kelajuan putaran ketika kedua tangannya direntangkan. Jawab. Anak kami, kita masuk dari hukum kekekalan momentum, di mana momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Ya, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Oke, kita masukkan anak kami. 4 dikali 24 V sama dengan I2-nya 16 dikali omega 2. Oke?
4 kali 24 sama dengan 96. V sama dengan 16 omega 2. Maka omega 2 sama dengan 96 V per 16. 96 V per 16 sama dengan 6 V radian per sekon. Oke, inilah anak kami jawaban dari pertanyaan yang ada di slide ini. Ya, maka kelajuan putaran benda ketika kedua tangannya direntangkan adalah 6 V radian per sekon. Kalau tadi yang pertama 24 V radian per sekon, maka ketika direntangkan menjadi 6 V radian per sekon. Berarti kelajuan putarannya makin kecil. Oke, ya. Baik, inilah contoh soal yang bisa berikan. Bapak harapkan seluruh anak didik kami mempelajari video ini dengan baik. Nanti pun di Google Classroom akan Bapak berikan PowerPoint-nya. Jadi anak kami tolong dipelajari. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salam, selamat pagi.